Kita masuk ke diskusi sesi kedua. Kita sambut dengan hormat Bapak Haji Muhammad Albara, LCM Hum, Wakil Bupati Mojokerto, yang akan membagikan paparannya mengenai perubahan interaksi sosial di era digital. Selamat siang, Gus Bara. Ya, selamat siang. Sudah siap ya? Oke, monggo. Ya, monggo berbagi informasinya di saat ini. Kami persilahkan. 20 menit dari sekarang ya, Pak ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini sudah saya setting di jam saya ini jam 10 lebih 2 menit, kira-kira mungkin 20 menit ke depan saya memaparkan terkait perubahan interaksi sosial di era digital. Yang saya hormati moderator dan seluruh yang mengikuti webinar secara online ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau kita berbicara terkait dengan sosial, maka tidak mungkin kita akan melupakan atau mengesampingkan terkait dengan politik. Bahkan di kampus pun, di kampus saja, kalau jurusan sosial pasti ada jurusan politik, sosial politik. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, ketika saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan perubahan sosial di era digital, saya menyampaikan terkait dengan komunikasi politik di era digital, karena sejatinya politik ini tidak akan juga keluar daripada sosial. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di era digital ini kita pahami dulu, kita garis bawahi dulu terkait dengan literasi digital ini apa, dan ini menjadi program daripada nasional Pak Jokowi untuk bagaimana kemudian Indonesia ini masyarakatnya melek digital. Maka kita pahami dulu literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ini saya dapat dari Wikipedia, dan saya kira di era digital ini keterbukaan itu semakin sangat luas, karena di era digital ini seperti yang kita ketahui, lahirnya media sosial saat ini menjadikan pola-pola perilaku masyarakat umumnya mengalami pergeseran, baik budaya, ekonomi, sosial, bahkan sampai pada hal yang paling terkecil pun itu mengalami perubahan. Kenapa? Ini merupakan dampak daripada keterbukaan media sosial di era digital ini. Apalagi kita ketahui bahwasanya dari data yang ada, pengguna internet di dunia ini tahun 2020 mencapai 4,6 miliar. Ini sudah 60% lebih daripada penduduk bumi ini yang menggunakan internet. Indonesia sendiri, pengguna internet di Indonesia tahun 2020 itu mencapai 196,7 juta. Saya ambil data ini dari Kompas. Artinya bahwasanya hampir seluruh masyarakat di Indonesia ini yang mungkin jumlahnya 250 juta itu sudah menggunakan atau sudah memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital di internet, melalui internet. Baik itu terkait dengan apapun yang baik yang menggunakan dengan Facebook,
YouTube, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan era keterbukaan. Mau tidak mau, seseorang bisa mencari atau menggali informasi ya, dengan mudah, cepat, dan tepat. Ya. Oleh karena itu, maka sudah menjadi pasti, sudah menjadi barang tentu, perubahan itu akan terjadi. Dahulu sampai pada pola makan saja, jangan sampai pada pola pikir, pola makan saja, hal yang paling kecil, pola makan saja. Dahulu kita tidak pernah melihat orang makan pakai sumpit, ya. Tapi akhir-akhir ini dengan adanya pergeseran budaya yang dilihat atau yang dapat diamati melalui internet, banyak orang sekarang atau restoran yang sekarang menyediakan sumpit, padahal itu budaya, bukan budaya orang Indonesia. Dahulu juga jarang kita menyaksikan makanan-makanan yang berbau luar negeri, ramen dan lain sebagainya lah. Tapi sekarang kalau kita berkunjung ke mall dan lain sebagainya, pasti makanan-makanan yang sifatnya bukan Indonesia itu banyak kita dapati. Apalagi kemudian hal yang terkecil seperti itu sudah kita dapati, sudah bisa kita dapatkan di kehidupan sosial masyarakat, apalagi kalau kemudian pada pola pikir. Saya kira perubahan pola pikir ini sangat berpengaruh sekali di era digital ini, perubahan sosial ini sangat berpengaruh sekali di era digital ini. Apalagi kemudian kita berbicara tentang politik. Saya sendiri ya mungkin karena basic saya adalah wakil bupati, saya juga ingin menyampaikan terkait bagaimana komunikasi politik di era digital ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nah pengaruh medsos di era digital ini, panjenengan bisa melihat bagaimana media sosial di era digital ini, ada Facebook, ada Instagram, YouTube, Google, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya, WhatsApp, dan lain sebagainya. Ini semua adalah sarana-sarana untuk bagaimana kita menjalin komunikasi dengan hal-hal yang tidak bisa kita jangkau. Sebagai politisi mungkin saya kira semua politisi mulai dari presiden sampai mungkin pada tataran yang paling bawah kepala desa, semuanya memanfaatkan media digital, yaitu medsos, media sosial. Semuanya. Kenapa? Karena ini menjadi alat komunikasi. Alat komunikasi, ya. Kenapa? Karena ini menjadi sumber, pertama menjadi sumber informasi, kedua menjadi sumber komunikasi, menjadi sarana untuk berekspresi, mengekspresikan segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, atau kebijakan-kebijakan yang kemudian bisa bermanfaat atau berdampak langsung dirasakan oleh masyarakat, kemudian juga menjadi sarana kreativitas, menjadi sarana untuk meningkatkan skill kemampuan, begitu juga seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, menjadi sarana untuk meningkatkan sumber pendapatan. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar yang saya hormati, kenapa medsos itu begitu kuatnya di era digital ini mempengaruhi pola pikir atau pola kehidupan masyarakat kita. Kenapa? Karena mau tidak mau masyarakat kita ini masyarakat Indonesia hampir semuanya sudah melek digital, sudah memanfaatkan internet di era digital ini. Maka mau tidak mau segala sesuatu yang menjadi pertanyaan pada dirinya, yang menjadi persoalan pada dirinya, mereka bisa mencari solusinya, jawabannya. Itu ya di konten-konten digital, bisa melalui Google atau bisa melalui yang lainnya. Nah, sehingga kemudian ini yang secara tidak langsung akan
mengubah pola pandang dia, pola pikir mereka. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini maka kemudian seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya media sosial ini memiliki pengaruh yang sangat kuat sekali terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat kita. Nah, dampak dari keterbukaan digital, dampaknya pasti ada dampak positif, ada juga dampak yang negatif. Tidak mungkin semuanya itu positif dan tidak mungkin semuanya itu juga negatif. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, dampak positif dari pengguna media sosial secara nyata telah membawa pengaruh terhadap perubahan-perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Ya, ke arah yang lebih baik. Misalkan contoh di era pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka sehingga kemudian segala sesuatunya yang bersifat tatap muka dialihkan menjadi virtual seperti yang kita lakukan sekarang ini. Bahkan sekolah pun sudah tidak dengan tatap muka, tapi dengan virtual yang seperti kita lakukan ini. Begitu juga seminar-seminar itu juga dilakukan dengan virtual. Begitu juga dengan wisuda dan lain sebagainya. Ini merupakan dampak positif daripada pemanfaatan media sosial atau pemanfaatan internet di era digital ini. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang pasti kita dapatkan dari melesatnya kemajuan di era digital ini. Dampak negatifnya adalah cenderung membawa perubahan sosial pada masyarakat yang menghilangkan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Ini sudah pasti akan menghilangkan nilai-nilai atau norma-norma. Kita ini bangsa timur, bangsa ketimuran yang menjunjung tinggi nilai akhlak, budi pekerti dan lain sebagainya. Tapi dengan era keterbukaan, dengan majunya era digitalisasi ini, setiap orang itu bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka bisa komen apa yang mereka suka. Makanya ada yang mengatakan buzzer itu ya suara Tuhan. Artinya sudah kalau mereka ngomong sudah sulit kemudian kalau kemudian kita membendungnya. Kalau mereka komen, apalagi kemudian mereka berpendapat yang tidak sesuai atau berpendapat yang tidak sesuai dengan faktanya atau hoax. Nah, oleh karena itu sudah pasti berdampak, ada dampak negatifnya yang kita dapatkan di era digital. Oleh karena itu, marilah kita semua masyarakat Indonesia untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan era digital ini, keterbukaan ini, internet ini dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat kita. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian, seperti yang menjadi konten judul saya, bahwasanya komunikasi politik di era digital ini juga perlu untuk kita lakukan. Ya, saya juga menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, menggunakan alat komunikasi di internet untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi program-program saya, apa yang menjadi pekerjaan saya sebagai wakil bupati dan lain sebagainya, ini agar kemudian menjadi alat komunikasi bagi masyarakat. Dan perlu diingat bahwasanya media sosial ini pengaruhnya sangat kuat sekali. Pengaruhnya sangat kuat sekali. Saya contohkan tragedi Arab Spring. Ya, Arab Spring ini merupakan dampak kekuatan medsos di era digital pada konstelasi politik. Arab Spring ini terjadi di
Libya, di Irak, pertamanya di Syria, kemudian Irak, kemudian Libya, kemudian terus berjalan sampai ke Mesir. Pada waktu itu, saya sendiri pada waktu itu masih tercatat sebagai mahasiswa Mesir ketika terjadi revolusi Mesir. Di mana pada tahun 2011 saya masih mahasiswa, ya, masih tercatat mahasiswa tingkat akhir di sana, atau jadi saya sudah lulus waktu itu, saya lupa, saya lulus, cuma saya S2 waktu itu, mengikuti S2 di sana. Mereka, Presiden Husni Mubarak itu berkuasa selama 35 tahun dan sudah mengakar kekuatannya di semua lini kehidupan, di semua lini mulai dari sipil sampai militer, semuanya itu adalah orang-orangnya Husni Mubarak. Sulit sekali bagi masyarakat untuk melakukan perubahan ataupun mengganti Presiden Husni Mubarak. Sulit sekali. Diktator, kuat, punya segala hal, dan sebagainya. Milioner, kaya raya, anak-anaknya juga menguasai bisnis di Mesir pada waktu itu, sangat kuat sekali. Sulit sekali untuk bagaimana menjatuhkan Presiden Husni Mubarak. Tapi ternyata dengan media sosial, beliau Husni Mubarak itu jatuh. Apa? Melalui Facebook. Jadi ada sekelompok seorang pemuda, ya, dari mahasiswa, dari kalangan mahasiswa, membuat konten di Facebook dengan judul Nahnu Abna'is Saurah, yang artinya kami adalah putra daripada revolusi, atau bahasa Inggrisnya we are son of revolution. Jadi dengan begitu banyak sekali, dengan melalui Facebook, media Facebook itu kemudian pengikutnya banyak, semakin hari semakin banyak, tidak terbendung, sampai pada kemudian akhirnya pemerintah menutup internet, tidak bisa mengakses internet. Saya juga waktu itu tidak bisa mengakses atau menghubungi keluarga saya yang ada di Indonesia. Jadi pada waktu itu oleh Presiden SBY semua dipulangkan karena situasinya sudah krusial. Tapi saya oleh orang tua saya tidak boleh pulang. Sudah, Barat tidak boleh pulang, tetap di Mesir untuk menyaksikan kejatuhan Husni Mubarak, katanya begitu. Sebagai pejuang, kata abah saya, tidak boleh pulang, tetap di Mesir untuk menyaksikan kejatuhan Husni Mubarak. Sehingga saya tidak pulang. Lockdown ya, lockdown. Jadi sudah ada jam malam. Jadi dulu sebelum ada lockdown saya sudah lockdown dulu, ya, sudah lockdown terlebih dahulu. Jadi ditutup. Jadi akses makanan tidak ada. Kita dapat kiriman dari TNI, makanan TNI itu dikirim ke kedutaan besar. Kemudian kedutaan besar mengirimkan kepada mahasiswa yang tersisa yang ada di Mesir pada waktu itu. Dengan media sosial, melalui media digital, presiden yang kuat, Husni Mubarak, ada di Mesir. Di Libya ada bin Ali, Zainal Abidin bin Ali, 23 tahun menguasai Tunisia. Di Libya ada Muammar Gaddafi. Kemudian di Irak ada Saddam Hussein. Di Syria ada Bashar al-Assad. Tapi sampai semuanya runtuh kecuali Bashar al-Assad. Ini tidak dengan kekuatan militer, juga tidak dengan kekuatan yang terstruktur, terdanai dan lain sebagainya, tapi ini murni dari kekuatan media. Artinya media di era digital ini, media sosial di era digital ini tergantung kita bagaimana kita melakukannya. Nah, bagaimana kita memperlakukan media ini. Kalau kemudian kita memperlakukan media ini dengan untuk hal-hal yang positif, sudah pasti akan memberi dampak yang sangat luar biasa positif. Jika kemudian ini kita berlakukan untuk hal-hal yang negatif, maka ini dampaknya juga sangat luar biasa terhadap masyarakat. Oleh karena itu, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwasanya ya kita harus membanjiri konten-konten positif yang banyak. Jangan kemudian konten-konten hoax itu merajalela.
di era digital, karena itu berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap siapa saja yang mengakses konten itu, sangat berpengaruh. Akhir-akhir seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini isu PKI dihembuskan, isu PKI dipersenjatai, kemudian ya dan lain sebagainya lah. Itu kan memiliki dampak yang sangat luar biasa sekali di tengah-tengah masyarakat. Radikalisme kemudian merajalela, kemudian radikalisme seakan-akan mendapat angin segar dengan adanya era digital ini, keterbukaan ini, sehingga kemudian ya konten-konten mereka di internet itu dengan mudah sekali bisa diakses. Bayangkan kalau kemudian masyarakat kita bisa mengakses dengan mudah dan kemudian terpengaruh oleh konten-konten yang berbau ekstrim, konten-konten yang berbau komunis, liberal, dan lain sebagainya. Ini oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua punya tanggung jawab yang sama dalam artian membimbing masyarakat kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih bisa memanfaatkan keterbukaan media sosial di era digital ini dengan hal-hal yang positif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena ini sudah jam 10.23, berarti sudah 21 menit saya menyampaikan paparan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.